Sudah 6 tahun saya budidaya ikan, 3 jenis ikan air tawar. Saya tidak percaya kalau ada orang mengatakan FCR bisa berhasil 1:1 atau 1 kilogram pelet bisa menjadi 1 kilogram ikan. Tidak percaya, kecuali dengan inovasi seperti ini, dengan pemilihan ikan yang tepat dan pemeliharaan yang tepat. Insya Allah FCR akan lebih besar dari 1:1. Assalamualaikum dan selamat sore teman-teman. Kita kembali lagi ketemu dengan Sugino Sugi Bekasi. Untuk sore ini kita melanjutkan lagi untuk budidaya ikan pilihan saya, yaitu ikan gurame, ikan yang sangat premium untuk ukuran atau untuk jenis ikan air tawar. Saya sudah bergelut selama 2 tahun, lele 2 tahun, nila 2 tahun. Yang ternyata dari 3 jenis ini hanya gurame yang bisa kompromi untuk bisa kita pelihara di suasana apapun, dengan catatan kita harus kreatif. Baik, jadi masa yang lalu saya sudah bisa panen ikan gurame itu sangat besar sekali. Untuk ukurannya sudah mencapai, ada yang 8 on, ada yang 1 kilo, itu sudah tercapai. Dan kuncinya ternyata selama itu saya adalah bisa bertahan cukup lama itu dari campuran pakan seperti ini. Jadi pakannya kita ambil dari kebun-kebun sekeliling di sini, yaitu dengan daun talas. Banyak sekali juga teman-teman yang inovasi dengan mengambil sayur-sayuran sisa yang di pasar, dan umumnya kebanyakan ikannya mati. Karena apa? Biasanya sayuran yang ada di pasar itu kan tidak terkendali dan biasanya campur segala macam, dan itu akan menyebabkan menjadi fermentasi lebih cepat, dan akhirnya yang terjadi adalah ikan-ikan itu akan keracunan. Kolam kita akan menjadi kotor. Beda dengan kita, kalau kita kendalikan sendiri, kita tanam lalu kita ambil secukupnya, dengan cara nanti kita akan sambil jalan kita akan share bagaimana cara memberi makan. Jadi di video sebelumnya saya sudah menunjukkan jenis talas yang kita pilih. Jadi yang lalu saya memilih talas yang daunnya tebal-tebal, dan itu ternyata gurame itu kurang begitu suka. Ditambah lagi untuk umbinya itu kurang lezat kalau kita konsumsi teman-teman. Jadi di sini untuk budidaya gurame ini kita akan menghasilkan dua hal sebagai penyangga untuk ketahanan pangan. Jadi yang pertama adalah tentu protein dari si gurame itu sendiri. Yang berikutnya lagi adalah adanya umbi. Jadi umbi ini bisa besar dan ini bisa dikonsumsi juga. Daunnya ini, batang-batangnya ini juga bisa kita jadikan sayur, dan ini tentu hal yang sangat mendukung sekali untuk ketahanan pangan atau untuk ketahanan pangan bagi kita sendiri. Ini jadi saya sudah menyiapkan beberapa peralatan yang kita butuhkan, diantaranya ini. Pot-pot ini hanya pot ini sudah begitu unsur pupuknya sudah melemah, jadi kita sudah beli. Ini pupuknya sudah kita beli. Terus berikutnya pot-pot kecil ini pun kita akan berdayakan semua. Jadi pot-pot besar nanti kita akan tata di sebelah pinggir-pinggir kolam ini teman-teman. Jadi kalau selama ini kita melihat kolam itu tidak, ya boleh dibilang kurang kurang artistik atau kurang seni, nanti kita akan buat kolam ini tentu pemandangan yang hijau, yang seakan-akan kita ada di sawah, padahal ini ada di kebun. Dan saya juga ingatkan kembali bahwa kolam yang kami punya adalah kolam tertutup, yaitu seperti ini. Kenapa? Karena saya menginginkan hasil ikan yang saya peroleh itu adalah higienis, dengan sedikit partikel yang dari bahan-bahan, tentunya yang dari debu-debu. Jadi saya berharap untuk
ikan yang saya hasilkan itu menghasilkan kotoran atau yang berpengaruh itu biasanya ikan itu kesehatannya juga selain dari penyakit itu sendiri, umumnya dibawa dari air hujan, terutama gurame. Jadi untuk itu memang kami sudah dari awal sudah mendesain untuk kolam ini adalah kolam tertutup yang harapannya saya bisa menghasilkan ikan itu selain juga sehat-sehat juga bisa kita kendalikan. Adapun teknik buangan air hujan teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi kita tidak akan berharap air itu kebuang ke jalan raya, tidak. Tapi kalau teman-teman bisa melihat metode yang saya gunakan, yaitu semua air yang ada di sini, kita keluarkan ke sini. Jadi kita tampung, ada di sepanjang talang ini adalah menopang dari seluruh genteng, bahkan genteng yang di tetangga itu pun kita ambil ke sini, airnya kita simpan di bawah tanah ini dengan bentuk resapan seperti ini. Jadi resapannya adalah berbentuk split dan di sini dulu pakai hijau, tapi setelah itu hijaunya kami ambil karena kami membutuhkan juga untuk tanaman-tanam yang lain. Nah, di sini juga pot-pot sudah cukup kami siapkan cukup banyak yang sudah kita setting ini. Ini sudah kita setting, kita tanam. Hanya saja ini pupuknya kurang, teman-teman. Jadi nanti ini kita akan keluarkan tanahnya separuh, lalu kita akan beri pupuk kurang lebih separuh. Jadi untuk media tanam yang saya gunakan adalah pupuk seperti ini. Jadi saya tidak akan memunculkan merek karena merek itu nanti akan terjadi pelanggaran. Jadi ini menggunakan pupuk kompos. Jadi pupuk kompos ini komposisinya ya tentu campuran kompos yang sudah diolah oleh si pabrik. Terus berikutnya lagi di sini kebanyakan itu adalah sekam bakar. Pemilihan untuk kompos itu penting karena ingat di antara tanaman ini akan kami letakkan di atas kayu-kayu di sini, teman-teman. Jadi kita akan membuat kolam ini sesuatu kolam yang tentu natural, karena kalau tidak, tentu kolam ini kelihatannya gersang. Jadi nanti ini ada balok-balok kayu ini, rencananya akan kami susun setidak-tidaknya satu kolam ada 2 balok yang nantinya akan kita letakkan pot-pot seperti itu ada di atasnya, yang nantinya di atas itu ada tanaman talas yang keperuntukannya adalah untuk pakan ikan itu sendiri. Karena ini sudah 2 hari, jadi kita harus tanam, takutnya nanti keburu kering, apalagi ini juga musim cuaca itu tidak menentu, kadang hujan, kadang juga terang, panas, ya seperti itu. Jadi kita akan segera ambil tindakan. Jadi kalau kita perhatikan lahan yang tersisa ini di jalan ini cukup panjang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita taruh pot ini sekarang saya pasang pot ini satu kolam ada 2. Jadi ini 1, 2, ini 2. Jadi sebenarnya bisa kita pasang satu deretan kolam ini bisa 3-3. Artinya sepanjang ini sampai di ujung sana itu bisa saya letakkan pot yang ukuran 50 cm itu 3 kali 3, jadi bisa 9 sampai 10 pot. Sementara untuk di tengahnya nanti kita bisa juga taruh, misalkan satu kolam itu ada sekitar, kita menggunakan kayu, jadi satu kolam ini bisa kita isi tanaman di tengah-tengah saja, nanti kita letakkan itu sekitar 3 pot itu juga sudah lumayan, karena kalau terlalu rapat nanti khawatirnya mataharinya nanti kurang, jadi si ikan itu kurang sehat karena adanya kekurangan matahari, nanti tulangnya itu tidak bisa cepat keras dan akhirnya ikan itu untuk pertumbuhannya kurang. Jadi itu teman-teman untuk budidaya gurame versi 2, karena memang versi 1 saya sudah pernah melakukan dan itu panen
dan itu sangat menyenangkan sekali untuk panen gurame itu karena memang besar-besar sekali, dan gurame itu boleh dibilang sampai bulat-bulat gitu ya teman-teman, untuk si apa namanya, dagingnya itu. Baik, saya mulai untuk pengerjaannya. Ini teman-teman, kita akan membuat media tanam. Jadi media tanam ini kita akan buat untuk pupuk ini, satu pupuk ini ya, satu pupuk ini untuk harganya itu di sini itu sekitar 15.000. Jadi saya yang saya gunakan untuk media tanam itu seperti itu. Setelah itu kita ambil separuh ini, kita ambil separuh karena ini udah kering sekali. Jadi ada beberapa cara. Boleh caranya kita jadikan dulu di tempat ini yang besar ini, boleh. Cara seperti ini juga boleh, itu nanti lebih homogen. Tapi yang jelas saya tidak menggunakan metode waktu saya masih kecil. Jadi waktu masih kecil itu kalau menanam biasanya kita tanah itu kita lubangin lalu kasih pupuk. Nah, yang sekarang ini saya tidak menggunakan teknik itu karena kalau teknik itu sifatnya biasanya tanaman yang untuk jangka pendek. Misalkan kacang ya, kacang tanah, terus berikutnya lagi jagung, sorghum ya. Seperti itu kan usianya dia hanya sekitar 3 bulanan ya, 3 bulan. Itu ingat saya waktu masih kecil itu seperti itu. Kedelai juga sama. Jadi caranya kalau zaman dulu saya menanam yang semacam itu karena untuk jangka panen itu pendek, maka biasanya kita hanya buat lubang gini. Nah, kita lubangin lalu kita ambil, kita isi dengan si pupuk ya, media ini kita taruh. Nah, kalau untuk penanaman yang sifatnya jangka panjang seperti sekarang ya kan kita gunakan ini tales ini, metodenya adalah kita buat si tanah sama pupuk, media pupuk itu setidak-tidaknya kalau bisa 1:1, artinya 50% tanah, 50% pupuk. Itu seperti itu yang saya praktekkan selama ini, karena saya juga kebetulan selain menanam untuk pakan gurame, saya juga punya budidaya lebah kelanceng. Jadi banyak sekali tanaman-tanaman yang untuk sifatnya itu untuk jangka panjang atau bahkan tahunan. Itu yang saya lakukan. Jadi metodenya untuk menyiapkan media itu dengan cara kita buat homogen. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kita buat homogen. Ini ditambahkan ini. Pupuknya kita tambahkan ya. Nah, kita tambahkan. Tapi ini karena sudah ada, saya nggak ngasih banyak ya. Hanya sedikit aja. Ini sudah ada. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Jadi tekniknya seperti itu dan penjelasannya seperti itu. Jadi ini jika di kota-kota kalau tidak punya kolam itu pun berbudidaya seperti ini. Ini adalah menurut saya pakan untuk manusia. Jadi untuk alternatif pakan, ketahanan pakan. Jika dikala nanti misalkan beras itu susah kita dapat, kita masih bisa bertahan dengan metode kita makan tales itu. Kita siram. Oke, kita siram dan kita usahakan karena di sini kita juga untuk ikan kita menginginkan semua itu dalam kondisi higienis. Nah, kelebihannya kalau kita jangan menggunakan kompos mentah. Kompos mentah itu misalkan pupuk kandang yang baru kita peroleh, tidak ada proses pengolahan atau dipanaskan. Itu menurut saya nanti
akan banyak bakteri dan apa namanya itu banyak cacing. Jadi bakteri itu dibawa dari si kompos itu sendiri. Kompos itu sendiri kan dia membawa bakteri. Nah, terus berikutnya lagi juga akan banyak cacing itu. Nah, ini seperti ini ya teman-teman untuk cara penyiapannya. Nah, kalau memang dirasa belum homogen, bisa kita campur begini. Selanjutnya kita tinggal melakukan penanaman nih teman-teman ya. Ini kalau penanam ini sebaiknya kita guntingin akarnya ini supaya nanti segera numbuh akar yang baru. Jangan didiamkan dalam bentuk akar panjang seperti itu. Kenapa? Kalau kita diamkan, dia akan membusuk. Bukan terus jadi itu, bukan ya, tapi dia akan membusuk. Jadi sebaiknya kita hilangkan seperti ini. Ya, kita hilangkan seperti ini. Setelah ini ya, dah ya, kita hilangkan akar-akarnya ini. Nah, setelah itu, ini juga dirapi-rapikan ya. Ikan semua. Nih, yang sudah lepas tua ini juga dipotong. Ya. Oke. Sudah ya, ini tinggal kita letakkan. Nah, ini nanti teman-teman, nanti sudah kita langsung bisa nanti kan dia langsung berkembang. Ini akan banyak yang numbuh ya. Nanti kita lihat apa seperti itu, apakah teori sama praktek nanti sesuai atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.